Guys, sekarang kita sudah memasuki bab 6 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, Andalusia itu terletak di semenanjung Iberia pada zaman Umayyah. Dan Andalusia ini berasal dari bahasa Vandal, dari suku bangsa Vandal. Jadi ceritanya begini. Semenanjung Iberia ini ditaklukkan oleh Khalifah Umayyah, yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan akhirnya pada saat itu Umayyah telah mengalami kemunduran dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Dan akhirnya ada satu keturunan Bani Umayyah yang masih selamat, yaitu Abdurrahman. Nanti ceritanya bagaimana sampai Abdurrahman ke Andalusia dan mendirikan sebuah pemerintahan Daulah Umayyah di sana. Oke, simak ceritanya baik-baik. Kita memasuki poin A, sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, saat Islam masuk ke Andalusia itu membawa angin segar bagi penduduk. Saat itu ada beberapa kota yang belum dimasuki sama sekali oleh Islam atau belum mengenal Islam, seperti Cordoba, Granada, sama Toledo atau ibu kota Spanyol. Nah, poin A kita akan membahas tentang poin 1. Kita akan membahas tentang penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam terlebih dahulu masuk ke Afrika Utara. Setelah Afrika Utara benar-benar Islam dan benar-benar menyatakan kesetiaannya kepada Musa bin Nusair, kemudian Islam difokuskan lagi ke Andalusia. Saat itu Musa bin Nusair, saat itu Tharif bin Malik kayak sekutu lawan perangnya dari Musa bin Nusair ini kayak mengalami keberhasilan dan akhirnya saat itu mengalami peperangan. Musa bin Nusair pun kembali melakukan ekspedisi dan kembali lagi membawa 7.000 pasukan yang besar dipimpin oleh Tariq bin Yazid. Seperti itu. Dan akhirnya nanti mengalami perluasan wilayah lagi pada masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tetapi saat itu perluasan wilayahnya difokuskan ke pegunungan kayak yang ada di Perancis Selatan, Pileria, seperti itu mungkin. Pegunungannya kayaknya namanya itu. Dan setelah itu saat melakukan peperangan di Spanyol atau penaklukan Spanyol, kondisi politik, ekonomi, sosial itu mengalami kayak penurunan sangat menyedihkan. Gara-gara apa? Gara-gara politiknya kacau. Dan pada saat itu ada celah bagi umat Islam. Ada celah untuk bisa masuk. Saat pasukan Rhetoric yang terdiri dari budak yang teraniaya mulai tidak semangat, dan akhirnya pada saat itu pemimpin penaklukan saat itu sangat bersemangat dan pasukannya yang kompak dan penuh percaya diri. Dan akhirnya Tariq bin Yazid pun mengajak pasukannya untuk menyeberang ke Jabal Tariq. Kalau selatnya kayak Gibra apa gitu lupa. Dan akhirnya pun mengalami kemenangan yang gemilang dan menaklukkan beberapa wilayah seperti Cordoba, Granada, Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik. Dan pada saat itu sudah ditaklukkan dan dimiliki oleh umat Islam. Tapi kondisi ekonomi, politik itu masih sangat kacau, belum kayak seimbang dan belum mengalami perkembangan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Oke, seperti itu. Dan kita memasuki poin 2. Apa sih peran Abdurrahman tadi? Jadi gini guys, setelah Umayyah hancur digantikan Abbasiyah, ada satu keturunan Umayyah, yaitu tadi Abdurrahman tadi lolos dan kayak sembunyi berkelana ke berbagai negara seperti Afrika Utara, Mesir, Palestina, dan akhirnya sampai ke Andalusia. Akhirnya Islam mulai babak baru di Andalusia. Pimpinan pada periode kedua ini dipimpin oleh, kalau tidak salah namanya Amir. Amir
Nah, Amir ini kayak mengalami kayak mengalami perkembangan. Kalau nggak salah namanya Amir, nanti bisa dicek di LKS lagi. Namanya Amir kayak mengalami perkembangan, peradabannya sudah mulai perkembangan. Lah, Amir pada periode kedua ini ternyata adalah Abdurrahman. Amir pertama pada periode kedua ini ternyata Abdurrahman ya. Lah, Abdurrahman sudah mendirikan masjid di Cordoba dan beberapa sekolah-sekolah di kota-kota besar di Andalusia. Oke, itulah cerita sejarah masuknya Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Dan next selanjutnya tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin Daulah Umayyah di Andalusia. Oke guys, sekarang kita memasuki poin B, yaitu perkembangan politik masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, selama Abdurrahman Ad-Dakhil menjabat menjadi seorang amir di kerajaan Andalusia ini, beliau berhasil memimpin Daulah Umayyah ini menjadi lebih baik dan lebih jaya. Dan pada saat itu Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menangkal serangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari orang-orang yang ingin merebut seperti itu. Dan akhirnya Abdurrahman Ad-Dakhil ini kurang lebih memimpin selama 32 tahun, dan dengan keberaniannya beliau dijuluki sebagai Raja Wali Quraisy. Dan dengan Amir Abdurrahman Ad-Dakhil di Daulah Umayyah di Andalusia ini pada mengalami masa kejayaan kurun waktu 7 tahun, dan selama 7 tahun itu dipimpin dan seperti itu. Dan Daulah Umayyah di Andalusia ini dipimpin oleh amir-amir. Kalau nggak salah ada 15 amir. Yang pertama itu dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang kedua dipimpin oleh kita menghafal bersama-sama, saya juga kurang hafal. Terus ada Hisham bin Abdurrahman, terus ada 3 Al-Hakim bin Abdurrahman 1, yang keempat ada itu Abdurrahman bin Al-Aus, Abdurrahman 2, terus yang kelima itu ada Muhammad bin Abdurrahman, yang ke-6 ada Munzir bin Abdurrahman, yang ke-7 ada Abdurrahman 3, yang ke-8 ada Al-Hakam 2, Al-Hakam Al-Muntasir 2, terus ada Hisham 2, terus ada Muhammad Al-Muntasir kalau nggak salah, Muhammad Al-Muntasir 2, terus juga ada Sulaiman, ada Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, terus kemudian juga ada Muhammad 3, terus ada Hisham 3, itu khalifah terakhir. Dan Daulah Umayyah ini selama menjalani pemerintahannya itu dibagi dalam periode, ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode keenam. Berarti ada 6 periode yang dilalui oleh Daulah Umayyah di Andalusia. Dan periode pertama adalah periode pembebasan. Dan seperti itulah, nanti kalian bisa lengkapnya kalian bisa baca di LKS. Seperti itu. Next, poin C, yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin C. Apakah itu? Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 7,5 abad atau 7,5 tahun, Daulah Umayyah itu mengalami perkembangan dan peradaban yang sangat maju. Apalagi pada khalifah masa ketiga, yaitu Abdurrahman III, dari tahun 912 sampai 1013 Masehi, itu mengalami perkembangan yang sangat maju. Hampir menyaingi Daulah Abbasiyah yang berada di Baghdad.
Apa aja sih perkembangan-perkembangan atau yang masa Daulah Umayyah di Andalusia itu? Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan dan sains ini dibagi menjadi 4: filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Sains ini dibagi lagi menjadi 3, ada astronomi, matematika, dan kedokteran. Astronomi ini ilmuwan yang terkenal adalah Al-Khwarizmi, dan yang kedokteran tidak asing lagi dengan nama Ibnu Sina, dan juga ada ilmuwan Al-Kindi, Al-Razi, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Terus yang kedua ini perkembangan dan peradaban. Jadi selama Daulah Umayyah di Andalusia atau di Spanyol pada saat itu tuh kayak mengalami masih ada monumental pada saat itu, meninggalkan monumental pada masa saat ini. Itu tuh membuktikan bahwa dulu tuh ada pembangunan fisik yang terjadi, kayak yang ada di Cordoba, misalnya seperti Masjid Raya Cordoba, ada juga istana istana Habasyik kalau nggak salah itu. Lah terus juga ada pembangunan lainnya yang nggak kalah bagusnya. Terus contohnya lagi yang berada di Granada, kayak istana Al-Ghaza, terus istana Al-Bahab, istana Basrah kayaknya, lupa, nggak tahu. Yang pasti istana Al-Ghaza dan istana-istana lainnya yang berada di Granada. Dan arsitekturnya ini merupakan yang paling terkenal di Eropa pada saat itu. Kemajuan ini atau perkembangan peradabannya kayak seperti itu tuh bukan diperoleh secara tiba-tiba atau datang kayak langsung gitu, tetapi melalui proses. Yang pertama, prosesnya itu adalah heterogenesis kelompok masyarakat yang pada saat itu tercapainya iklim intelektual yang maju. Yang kedua, adanya kayak persatuan budaya. Terus yang ketiga adanya yang ketiga itu kalau nggak salah kayak adanya persaingan mulk al-tawaif. Terus yang terakhir atau yang keempat ini adanya kayak pendorong seorang pemimpin untuk kayak melopori sebuah kegiatan ilmiah. Lanjut poin D, poin terakhir dari bab 6 atau bab 3 di semester 2 ini, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Cekat. Oke guys, sekarang kembali lagi di poin D tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Bagi mereka atau bagi penduduk Daulah Umayyah, penduduk Andalusia ini, Islam itu masih dianggap sebagai ancaman, kayak orang yang menjajah akan masuk dan mengancam negara tersebut. Terus akhirnya pada saat itu kejadian itu memperkuatlah persatuan Kristen. Lah, di samping faktor itu ada juga faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu terasing. Nah, itulah penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Itulah penjelasan saya dari poin A, dari sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sampai kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Semoga video saya dapat memberi manfaat di bab 6 ini tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Bila ada salahnya mohon maaf, dan bila ada kekurangannya atau pengucapan yang salah dalam video, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.